Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, materi struktur aljabar 2 yang akan kita pelajari adalah ideal dan ring faktor. Dalam mempelajari ideal, perlu kita ingat bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya subring atau ring yang berada di dalam ring. Tapi jika kita perhatikan, untuk sembarang elemen yang berada di ring dan sembarang elemen yang berada di subring, maka hasil perkaliannya belum tentu berada di dalam subring tersebut. Oleh sebab itu, hal ini menjadi sebuah sifat kelemahan dari subring, dan dari sini memotivasi adanya definisi struktur yang baru yang disebut dengan ideal. Lalu apakah yang dimaksud dengan ideal? Mari kita perhatikan definisi 34 sebagai berikut. Misalkan R ini adalah sebuah ring dan I adalah himpunan tak kosong yang merupakan himpunan bagian dari R. Maka I ini disebut sebagai ideal kiri jika memenuhi sifat berikut ini, yaitu untuk setiap A, B anggota I, maka A dikurangi B anggota di I. Dan untuk setiap A yang berada di I dan untuk setiap R yang berada di R, maka R kali A berada di I. Disebut sebagai ideal kanan jika AR anggota di I. Lebih lanjut, jika AR dan RA berada di I, maka I disebut sebagai ideal dua sisi atau dengan kata lain two-sided ideal. Atau bisa kita sederhanakan istilahnya menjadi ideal. Jadi I merupakan ideal jika I merupakan ideal kiri dan sekaligus ideal kanan. Lalu contohnya apa? Untuk ideal itu, misalkan kita sudah mengenal ring semua bilangan bulat Z, dan kita tahu bahwa himpunan bilangan bulat kelipatan 2, himpunan bilangan bulat kelipatan 3, himpunan semua bilangan bulat kelipatan 4 itu merupakan subring dari Z. Lebih lanjut, dapat kita pastikan bahwa himpunan-himpunan tersebut merupakan ideal dari Z. Nah, untuk sifat lanjutan dari ideal adalah ditunjukkan pada teorema 35. Ya, misalkan R adalah sebuah ring dan I serta J adalah ideal dari R. Maka kita memiliki dua sifat berikut ini. Yang pertama adalah I irisan J merupakan ideal dari R. Dan yang kedua, I ditambah J yang merupakan sebuah himpunan yang definisinya adalah himpunan semua hasil penjumlahan antara elemen A di I dan elemen B di J. Nah, hasil penjumlahan ini I ditambah J ini juga merupakan ideal dari R. Untuk bukti yang pertama itu cukup mudah, jadi saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan mahasiswa semua untuk mencoba membuktikan. Sedangkan untuk yang kedua, ini mari kita bahas. Misalkan kita ambil sembarang R1 dan R2 yang berada di I plus J, maka berdasarkan definisi I plus J, R1 ini dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan A1 ditambah B1. Sedangkan R2 dapat direpresentasikan sebagai A2 ditambah B2 dengan A1 A2 anggota I dan B1 B2 anggota J. Kemudian kita ambil sembarang R kecil ini anggota di ring R. Selanjutnya kita akan memiliki sifat berikut ini.
R1 dikurangi R2 ini kalau kita jabarkan sehingga kita peroleh R1 dikurangi R2 sama dengan A1 dikurangi A2 ditambah B1 dikurangi B2. Karena masing-masing I maupun J merupakan ideal dari R, maka hasil pengurangan A1 dikurangi A2 pasti anggotanya I, hasil pengurangan B1 dengan B2 pasti berada di J. Hal ini mengakibatkan R1 dikurangi R2 anggota dari I plus J berdasarkan definisi dari himpunan I plus J. Selanjutnya kalau kita kalikan dari sebelah kanan maka kita peroleh R1 anggota dari I plus J juga. Dan R1 dikali R akibatnya juga merupakan anggota dari J. Oleh sebab itu berdasarkan definisi dari ideal maka dapat kita simpulkan bahwa I ditambah J merupakan ideal dari R. Cukup mudah bukan untuk mengikuti bukti ini? Jika ada materi yang belum jelas dapat ditanyakan di forum diskusi. Nah, apa manfaatnya dari mengenal ideal ini? Kita akan menggunakan ideal untuk mempelajari struktur yang baru lagi yang disebut dengan ring faktor. Kita perhatikan misalkan pada teorema 36 ini. Misalkan R adalah sebuah ring dan I merupakan ideal dari R, kemudian didefinisikan struktur yang baru atau didefinisikan himpunan yang baru, saya tulis sebagai R per I yang didefinisikan oleh R plus I, di mana R berada di R kecil maksudnya ya. Dan kemudian didefinisikan operasi biner untuk penjumlahannya adalah sebagai berikut ini. R plus I plus S plus I didefinisikan sebagai R plus S plus I untuk setiap R plus I dan S plus I yang berada di dalam R per I. Serta didefinisikan operasi biner perkalian R plus I dikali S plus I sama dengan RS plus I untuk setiap R plus I dan S plus I anggota R per I. Dapat kita buktikan dengan dua operasi biner ini, maka himpunan R per I ini membentuk sebuah ring. Nah, jika rekan-rekan semua penasaran, silakan dibuktikan. Beberapa referensi dapat dicari di internet, dapat kita buktikan bahwa himpunan ini merupakan ring. Nah, karena membentuk ring, maka hal ini memotivasi untuk mendefinisikan yang namanya ring faktor atau quotient ring. Nah, yang dimaksud dengan ring faktor atau quotient ringnya adalah himpunan R per I-nya ini dilengkapi dengan operasi biner yang telah didefinisikan. Nah, untuk pertemuan pada pekan ke-8 ini, struktur aljabar 2 cukup sampai struktur dari ring faktor. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan pada forum diskusi. Penjelasan singkat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.